Selamat bertemu kembali saudara mahasiswa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai rencana pembelajaran seminar pendidikan biologi yang kami ampu atau fasilitasi berdua, saya sendiri dan Bapak Cornelius Sri Mudoyono. Nah, saudara sekalian, sebagaimana biasa setiap perkuliahan itu memiliki rencana pembelajaran semester, dan dalam berencana itu maka yang pertama yang perlu kita simak adalah mengenai capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu mencakup 4 aspek. Namanya aspek sikap, kemudian ada keterampilan umum, lalu ada keterampilan khusus, dan terakhir adalah pengetahuan. Jadi sikap itu ditaruh pertama. Ini mencerminkan betapa pentingnya sikap di atas capaian pembelajaran yang lain. Karena itu, apalagi kita di pendidikan guru, maka sikap itu memegang peranan yang penting. Silakan nanti baca RPS-nya secara mendetail. Tadi sudah saya sampaikan ada keterampilan umum. Ini biasanya mencakup keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa pendidikan biologi di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada keterampilan khusus. Ini juga sama, di samping keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa pendidikan biologi di Indonesia, juga ada keterampilan khusus yang harus dimiliki atau menjadi ciri khas pendidikan biologi Universitas Mahasiswati Denpasar. Silakan nanti Anda baca poin-poinnya. Tadi saya bicara pendidikan biologi kita memiliki capaian pembelajaran lulusan. Nah, setiap mata kuliah juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam konteks seminar pendidikan biologi atau SMP, maka ada 4 target dari capaian pembelajaran. Pertama, diharapkan kita semua paham mengenai tata cara penyusunan proposal penelitian. Nah, kemudian terampil dalam menyusun proposal penelitian. Kemudian terampil dalam menyusun materi presentasi. Di materi presentasi dan terampil dalam mempresentasikan proposal penelitian. Nah, itu target atau capaian pembelajaran kuliah yang ingin dicapai dari mata kuliah SMP. SPB, Seminar Pendidikan Biologi. Nah, ini jadwal atau silabus jadwal pertemuan dalam satu semester ini. Jadi hari ini kita nomor 1 ini ya, itu adalah penjelasan mengenai RPS. Kemudian mulai minggu depan dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, setelah UTS, ini adalah jadwal presentasi. Tetapi pada kenyataannya, biasanya kita akan mulai presentasi dalam mulai minggu kelima. Ini untuk mengantisipasi kalau nanti ada hari-hari yang tidak memungkinkan dilakukan perkuliahan. Nah, sebagaimana biasa, evaluasinya mencakup 4 aspek. Ini standar di fakultas atau di FKIP. Jadi satu adalah mengenai kehadiran. Bobotnya 10%, kemudian tugas mandiri. Nah, tugas mandiri nanti adalah dalam bentuk proposal penelitian. Lalu aktivitas berkelompok, ini adalah presentasi dan diskusi. Ya, lalu UTS-nya ini kami akan sesuaikan dengan tugas proposal. Kemudian ada lagi UAS, 20%, tersebut. Nah, ini biasanya mengacu kepada proposal, sehingga dengan demikian kita belajar satu aspek secara keseluruhan dalam mata kuliah SPB ini. Nah, sebagaimana biasa, baik pada era normal maupun
COVID ini kita menggunakan Google Classroom. Dan di dalamnya nanti adalah survei awal. Jadi survei awal menggunakan Google Formulir ini mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama karena memberikan kemudahan dalam tabulasi. Jadi ini tabulasi dalam Excel maupun analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif dalam bentuk pie chart. Nah, saudara sekalian, saya mengingatkan lagi dari tabulasi Excel ini kita bisa melakukan analisis deskriptif, mendeskripsikan saja, dan analisis inferensial. Itu mengambil kesimpulan. Biasanya dalam bentuk uji hipotesis. Lalu ada rubrik presentasi. Jadi nanti baik yang presentasi maupun yang menjadi partisipan itu perlu mengisi rubrik presentasi. Kemudian ada ini rubrik presentasi, kemudian ada rubrik proposal. Nah, jadi nanti kita bersama-sama, saya bersama Pak Sri, lalu Anda semua mencoba membaca proposal teman dan sendiri lalu coba berikan penilaian. Dengan demikian diharapkan kita memiliki kristalisasi dalam kemampuan menyusun proposal penelitian yang lebih baik. Baik, format proposal yang saya sarankan adalah sederhana saja, yaitu mengenai judul, lalu ada pendahuluan, itu ada latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis jika ada. Nah, di tinjauan pustaka yang dibuat secara ringkas, yaitu terutama adalah dari hasil Anda melakukan review terhadap sumber-sumber primer, terutama dalam jurnal berdasarkan pendekatan sistematik literatur review yang dibahas dalam mata kuliah TTAI. Nah, dengan demikian ini saya ingin menyampaikan sekali lagi kurangi copy paste di sini. Biasanya di sini banyak sekali kita menemukan adalah copy paste. Jadi copy paste. Nah, sebab dengan copy paste kita sudah melakukan kekeliruan. Kekeliruan berarti mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Baik, kemudian berikutnya adalah mengenai metode. Dibuat ringkas, antara lain mencakup desain penelitian, lokasi, waktu, teknik pengumpulan data, termasuk instrumen yang digunakan, lalu analisis data. Nah, kemudian mengenai jadwal kegiatan penelitian, dimulai dari penyusunan proposal, kira-kira jadwalnya sampai kemudian ujian tesis, lalu anggaran belanja. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dalam APASIC Edition. Baik, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan dilakukan melalui WA-G. Sampai sekian, terima kasih. Semoga sekali lagi kita dalam keadaan sehat selalu, sejahtera, dan bahagia.